2 tingkat. Nah itu kami SMK 4 yang mengerjakan. Jadi pengawasannya dari siswa, nah ini dari sisi bangunannya. Jadi kita manfaatkan dari itu bangunan. Nah itu sistem pembelajaran yang kita maksud production based training. Jadi pelatihan berbasis produksi. Jadi kita tidak melakukan miniatur simulasi tidak ada. Nah siswa justru akan sangat hati-hati karena punya nilai rupiah. Wah, nilai lulus kamu, kalau kami uji kompetensi, syarat uji kompetensi kami ketika bikin sebuah meja atau kursi, kamu akan lulus punya nilai kalau meja kursi kamu ada yang mau beli. Kalau nggak ada yang mau beli berarti kamu belum punya nilai. Karena yang menilai kan orang lain. Kalau produksi, kami mengatakannya bagus. Tapi kalau orang nggak ada yang mau beli berarti belum bagus. Baru oh iya bagus ya dilanjutkan. Ya itu berarti belum punya nilai, baru hanya bilang bagus. Tapi kalau sudah ditukar, ini mejanya berapa? Sekian Pak, nggak bisa kurang. Misalnya dibayar 400, berarti itu nilainya 400. Tapi kalau siswa yang pintar menjual, ada siswa kita yang pintar menjual, meja itu bisa dijual 1 juta. Jadi kami di kelas juga kita ciptakan anak-anak. Ketua kelas bukan ketua. Jadi direktur juga kita makainya. Direktur, finance, ATM, drafter. Jadi kelas sudah terbentuk. Nah kelas itu juga kalau misalnya dia mau terpisah, artinya Pak saya ambil order ini kita borong oleh kelas, kita kasih. Anak saya yang baru tamat ini kemarin punya saldo kas 18 juta. Dipakai jalan-jalan ke Jogja sendiri bu, anak-anak sendiri. Uang itu sendiri, silahkan monggo. Karena kita memang open. Jadi semua anak kita bikinkan rekening kelas. Kebetulan BNI itu bisa kerjasama dengan kita. BNI itu kan iklan ini bu ya. Jadi Bank BNI respon dengan kita bikinkan. Kelas juga punya rekening kelas. Tanda tangannya bendahara dengan ketua kelas. Nah itu semua jalan kelas. Yang kelas 3 sekarang ini itu termasuk pionir yang kita bentuk. Oh, kenapa nggak kita bikin perusahaan di kelas? Jadi supaya anak terlatih bikin usaha. Nah alhamdulillah berjalan, punya 1 bersih kemarin setelah dibagi-bagi ada 18 juta. Terus mau pakai kemana? Pak kami mau jalan-jalan ke Jogja. Ya silakan, yang penting hati-hati. Bapak ibu gurunya nggak usah diajak, nggak apa-apa. Yang penting kalian hati-hati. Akhirnya jalan semua alhamdulillah. Nah itu yang kita lakukan. Dari sisi prestasi alhamdulillah kita hampir tiap tahun paling rendahnya perak, juara nasional LKS ya. Karena bagi kami produksi bagus kalau anak kita nggak juara LKS juga kan, wah ngapain lu produksinya banyak-banyak tapi anak lu nggak pernah menang, percuma aja. Nah itu bahasa orang kita kan gitu. Jadi ngeledeknya kan seperti itu. Nah kita juga termotivasi, kamu LKS harus menang, kamu LKS harus menang. Nah akhirnya ya alhamdulillah 5 tahun berturut-turut kita terus 1-2. Ya kemarin kita juga kita sampai ke Jerman, excellent. Ya bukan kayu tuh sampai ke Jerman. Ya alhamdulillah tahun ini kita persiapan anak kita ke Hanoi Vietnam ya, untuk Asian Skill. Kita training di PIDC Malang. Nah terus untuk yang persiapan LKS kemarin di Palembang kita juga dapat emas. Katanya persiapan ke Brazil buat skillnya, ya skill competition itu yang kita tidak di sekolah kami. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, kita sharing ya. Ini saya cerita yang kita lakukan. Ya kalau Ibu ada waktu berkenan main ke Rorotan boleh. Tapi jangan hari Kamis. Kalau hari Kamis biasanya hari kontainer macet. Kontainer semua. Kalau yang nggak pernah lihat kontainer pasti takut. Jadi sekolah kita dulu. Di jurusan lain mesin juga sama. Kita punya dibantu pemerintah pusat mesin CNC itu hampir 4. Ya, mesin CNC semua sekarang produksi semua. Kita bisa beli sendiri mesin injeksi sendok. Jadi sendoknya Indofood per minggu kami berpartisipasi 20.000 sendok. Sendoknya Indofood Pop Mie
Ya, kita per minggu berpartisipasi 20.000 piece sendok. Berasal dari mana? Sampah aqua di kantin yang kita hancurkan jadi biji plastik, kita cetak jadi sendok. Jadi semuanya bernilai. Ya ada kita beli biji plastiknya karena tidak memenuhi kuota, kita beli. Tapi ini kita hancurkan, kita giling, kita mulai mesinnya, kita ciptakan jadi sendok plastik. Dan itu kita ordernya dari Indofood. Ya memang tidak tertulis di Indofood itu SMK Negeri 4 karena kita lewat perusahaan. Jadi masuk tiap minggu kita berpartisipasi 20.000 piece. Indomobil powernya itu per minggu kita juga berpartisipasi hampir 10.000 piece polar yang ada di Indomobil. Jadi itu yang kita lakukan. Terus di IGP anak perusahaan Astra, kita juga berpartisipasi bikin discretnya motor untuk rem cakramnya itu kotak gitu. Kita juga berpartisipasi bikin itu untuk jurusan mesin. Jadi semua berjalan. Bikin tralis ya umum itu nggak perlu kita kita marketingkan karena di pelataran di jalan-jalan banyak tukang bikin tralis. Kan berarti kita tidak bisa, kita juga bisa. Nanti itu dari segi teknologi. Nah, jadi untuk jurusan audio video kita terima ordernya dari sekolah itu kalau upacara pakai sound system itu adalah kerjanya audio video, dibayar oleh sekolah. Yang setting sound system siswa dibayar. Kalau nggak salah satu kali upacara itu 200.000 untuk setting. Aula setting seperti ini. Ini juga unit produksinya audio video. Ada tamu, ada apa? Dibayar. Audio video. Jadi semuanya di sana bernilai rupiah, bukan materi oriented ini ya. Tapi memang itu kita ciptakan. Jadi supaya saling menghargai. Kadang kan kalau nggak ada nilainya kan malas, nggak ada duitnya, itu kerjaan TU, kerjaan TU-nya sendiri juga malas karena kerjanya itu mulu kan. Tapi kalau siswa kita atur bergilir, itu ada tamu, tiket 2 orang, udah mulai dia setting dari segi baterainya, dari siapan layar-layar seperti ini, udah jalan. Nah kami yang kerepotan kalau ada tamu nyuguhin minuman, karena kami cowok semua, jadi susah ada tamu. Ya. Kemarin hampir kita ciptakan studi workshop itu kalau ada tamu dari luar daerah bayar. Hampir kita, tapi kayaknya di Indonesia belum lazim. Ya karena menikmatin fasilitas, ya mohon maaf minimal kan air minumnya segala macam itu kan kita ini. Kalau kita terima tamu terus bukan ya ini. Ya capek juga ya, dari Jawa Timur, dari Kalimantan, kadang serombongan DPRD-nya semuanya, kadang pas bertepatan makan siang nggak kasih makan ya enak. Kalau di sekolah negeri kata kepala sekolah, ini kode rekeningnya dari mana? Nah bicaranya mungkin bapak lebih paham. Nah ya, akhirnya ya sudah yang layani unit produksi yang pembukuannya jelas. Nah bercerita sharing tentang unit produksi lagi Bu. Keuntungannya buat apa? Kalau kita bagi buat pengembangan, buat program keahlian, buat yang ngelola, buat sekolah, buat kuliah karyawannya. Karena karyawannya adalah alumni sendiri yang kita pakai. Sebetulnya program kami itu kalau anak-anak 2 tahun sudah bekerja di unit produksi kami, itu kami tendang. Jangan lama-lama. Ya silakan kembangin lagi. Kalau lama-lama nanti kamu kenyamanan. Jadi 2 tahun udah hari silakan kamu cari perusahaan yang lain. Jangan biasa gampang. Jadi 2 tahun dia menikmati kuliah dari uang unit produksi. Setelah itu silakan Anda kembangkan. Nah itu yang kita lakukan. Jadi kemarin kita mengkuliahkan karyawan kita itu di salah satu universitas swasta, ada 12 karyawan dari uang unit produksi.
Guru yang mau kuliah yang terlibat di produksi dibayarin oleh unit produksi. Nah, uangnya lari ke situ. Kenapa saya sampaikan ini? Karena tadi berkaitan dengan payung hukum. Uang unit produksi saldonya berapa, harus disetor ke kas daerah berapa. Kalau dihabiskan untuk pengembangan SDM, itu katanya tidak kena. Makanya salah satunya menikmati kesejahteraan dari adanya unit produksi adalah buat sekolah. Jadi buat sekolah-sekolah guru-gurunya. Jadi di sana, ya mohon maaf, yang teman-teman ini ada Bapak Ibu dari swasta, guru honorer di SMK 4 sejahtera. Ya. Guru honorer di SMK 4 sejahtera. Walaupun honor, karena biasanya kalau honor di negeri susah. Ya. Guru honorer di SMK 4 penghasilannya bisa lebih gede dari pegawai negeri karena dia terlibat unit produksi total. Jadi bagi siswa. Ya, kalau bicara tentang seleri yang didapat guru, karena artinya guru honorer itu semangat. Jadi nggak perlu dia ngajar-ngajar di sekolah lain, udah di SMK 4 aja ngajarnya 20 jam atau 24, sisanya dia terlibat di produksi, dari omset, marketing, bawa order. Kalau bawa order kan dapat marketing fee. Karena saya sudah 9 tahun sekarang ini masih honorer, bukan nunggu SKM, masih honorer. Tapi kata orang-orang SMK 4, penghasilan saya ngalahin pegawai negeri gitu. Katanya ini Bu ya. Jadi kata teman-teman guru SMK 4. Jadi semua terbagikan. Yang paling jelas untuk yang lain kan THR tidak ketinggalan. Karena sekolah kan tidak ada THR, THR-nya dari mana, unit produksi. Artinya halal itu karena kita kerja bareng kan Bu ya. Jadi yang tidak terlibat ya udah kamu yang terlibat, yang bisa. Saya nggak bisa duduk aja penonton, tapi jangan ngusilin gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman kita, karena kita open transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupin, ya semuanya berjalan. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah berjalan, ya tidak ada. Wah dia itu biasa, itu orang Indonesia. Jadi, nah sekolah Bapak Ibu kalau ada mesen apa-apa hubungi kami juga, kami siap. Kalau untuk SMK di DKI banyak yang sudah kita perbuat. Bisnis centernya SMK 57 itu kita yang kerjakan. Bisnis centernya SMK 14 di Jakarta Pusat kita kerjakan. Gedung lantai 4-nya PGRI 20 Jakarta Timur itu kita yang kerjakan. Jadi sudah banyak Bu kalau untuk kalangan SMK yang kita kita kerjakan. Ya biasanya untuk rehab, bikin resepsionis. Kalau Pak Raja tadi pernah beliau kepala sekolah SMK 24, lobi SMK 24 itu kita yang kerjakan tahun kemarin. Kita kerjakan lobi hotelnya. Jadi itu yang kita lakukan tentang yang kita maknai teaching factory atau production basement. Kalau ada pertanyaan ya silakan, bukan kami hanya misalnya bercerita ya apa yang telah kami lakukan, bukan saya akan melakukan. Kalau saya akan kan entah kapan ini, tapi kami telah melakukan. Nah dari sisi lingkungan kita juga bercerita lingkungan. Got di SMK 4 itu penuh air Bu. Karena airnya tidak boleh kita buang, karena airnya kita isi ikan. Jadi sepanjang got di SMK 4 itu yang daerah Rototan Kumuh, terkenal jentik nyamuk. Got kita bersih, tidak ada nyamuknya, jentiknya pun tidak ada. Yang ada adalah ikan. Ya mancing kerusuhan. Bisa mancing, bisa nyerok, bisa macam-macam. Pohon mangganya juga ratusan, kalau panen bisa berkarung-karung. Dulu siswa SMK 4 kalau melihat mangga itu habis Pak. Pohon-pohon ada beberapa hilang-hilang, pokoknya kucing-kucingan pokoknya. Setelah banyak Pak, nggak ada satupun yang mau ambil. Karena saking banyaknya. Blenger. Iya. Karena saking banyaknya. Ada mungkin 100 pohon gitu. Berbuah semua, kalau berbuah semua, waduh luar biasa. Kayak kemarin musim mangga itu bisa berkarung-karung gitu.
Ya dijual lah. Ya siswa kita banyak Bu, 1.300. Tapi alhamdulillah masih utuh. Kalau sawo kecik, Ibu belum yang tahu pohon sawo kecik itu juga kalau panen bisa 6 sampai 7 karung. Jadi sampai matang di pohon anak-anak pada ngambil karena saking banyaknya ya udah dibiarin aja. Karena memang ditanam untuk anak. Ikan juga sama. Ya, di got itu ya ada yang segede-segede gini. Kalau yang pengen ya ada tinggal serok, goreng aja kan. Kita tambah terus. Jadi semua kita berdayakan, kita kelola. Karena anak kita kan harus kita latih untuk mencintai lingkungan juga. Tapi secara tidak dipaksa. Tapi kalau dipaksa biasanya, kamu kelas, biasanya anak malah nggak mau. Tapi kalau sudah kita lakukan bareng-bareng, proses terus jalan sendiri. Ya, jadi ini yang kami lakukan. Jadi karena kami kemarin sistem pembelajarannya blok ya agak enak. Jadi seminggu di workshop, seminggu di belajar normatif adaptif. Ya hampir kalau dulu SMK 4 hampir 90% sudah pernah keluar negeri, sudah punya paspor semua. Salah satunya juga partisipasi dari unit produksi. Dan fasilitasi paspor kita berangkat paling terdekat lah Malaysia sama Singapura. Nah ini pemahaman tentang unit produksi atau business center. Nah saya nggak paham kalau di Jakarta Selatan ini kan jarang sekolah teknologi, hanya ada SMK 29. Ya, SMK 29 itu juga keahlian khusus karena terkait dengan pesawat. Jadi perlu berbeda dari kita bisnis centernya. Karena kalau kita sesama SMK ini link edge match Bu. Misalnya tadi catering dari pariwisata harus SMK sendiri yang bikin, yang pesen, terus servis bang serahkan ke kami, tinggal panggil, mungkin kita kirim anak kita ke sana 2-3 orang untuk perbaikan bangku. Jadi yang bisnis yang BM jualannya apa? Ya jualan produk-produk SMK tentunya. Ini mohon maaf loh Bu. Sekarang ini kepala-kepala sekolah berbondong-bondong bikin minimarket. Ya, berbondong-bondong bikin minimarket. Standarnya Alfamart. Tapi yang dijual produknya bukan produk SMK. Mohon maaf. Ya. Jadi hanya menjual begitu saja. Yang sekolahnya strategis di depan umum ya rame. Tapi kalau sekolahnya yang nggak strategis di dalam komplek yang jajan ya anak. Apa bedanya dengan kantin? Hanya kemasannya aja yang beda. Jadi tidak ada sesuatu yang wah menurut saya. Bukan saya mengecilkan, tapi kayaknya ini salah pengertian ini menurut saya. Jadi sekarang berbondong-bondong bikin minimarket. Bikin minimarket semua. Sekolah negeri ini Bu ya, tapi nggak tahu kalau yang di sekolah swasta. Jadi kenapa nggak jualan produk kami yang teknologi? Ya kan? Ya namanya jualan pasti ada untungnya dong. Harga dasarnya berapa, penjualannya berapa. Kalau itu dilakukan saya yakin sesama SMK ini kita hidup. Ya jadi hidup. Jadi ya, yang memang memberikan kepercayaan kepada SMK ini sulit. Kita juga meraih kepercayaan itu teramat berat. 1 kali gagal rugi, 2 kali gagal karena yang kita akhirnya 1 tahun ya berulang-ulang kita sudah mulai produk kita menyamai lah dengan yang di luar. Ya hampir mirip ya misalnya dari segi kondisinya. Karena SMK kerjaannya anak-anak, jadi tanggung jawabnya siapa? Apa gurunya mau tanggung jawab? Ya gurunya harus tanggung jawab. Ya. Jadi kalau guru teknologi mohon maaf nggak bisa mengembangkan bisnis dari sisi keteknologiannya atau keilmuannya kan ya. Apa bedanya? Karena kami pernah studi banding di Cina. Orang industri itu nanyanya ke guru, bukan guru nanya ke orang industri. Kalau industri ada masalah,
itu konsultasinya ke guru. Karena emang guru di sana segala-galanya. Saya 2 minggu di Cina itu luar biasa. Memang guru itu penghargaannya yang amat tinggi sekali. Jadi industri ada masalah trouble tentang mesin CNC pemrograman, konsultasinya ke sekolah teknologi pagi. Selesaiin oleh sekolah, industri bayar. Ya. Kalau kita kan terbalik, sekolah kita yang mengikuti industri. Gurunya ngikut mawon, silakan Pak, saya titip anak, tolong dilatih dengan baik. Ya, terus gurunya ngapain? Diskusi kapan TKD-nya keluar. Mohon maaf ini Bapak Ibu yang punya negeri ya, mohon maaf. Diskusi kapan sertifikasinya keluar. Gurunya sibuk ngurusin seperti itu karena tidak ada kegiatan. Apalagi di DKI ini kan guru dikurung, harus 5 hari kerja, ngajar 24 jam, 3 hari, yang 2 harinya ngerumpi. Ini yang saya amati beberapa teman-teman yang ada di sekolah negeri, ya kumpul karena nggak ada kegiatan, jenuh mikirin RPP terus hanya RPP aja, mau akreditasi RPP-nya belum ada, mau ini belum ada, ngapain nih? Udah mau akhir tahun pelajaran masih mikirin RPP. Lah kapan mikirin pengembangan ilmunya? Sedangkan di luar orang udah sampai ke bulan, udah sampai kemana-mana. Yang didiskusikan itu. Jadi nggak ada tantangan. Bikin RPP itu nggak ada tantangan. Mohon maaf. 2 jam serius selesai. Mohon maaf kalau yang benar-benar serius sudah. Ini bikin RPP, terus persiapan pembelajaran, terus materi, terus materinya juga itu aja gitu. Hanya beda judul, beda ini, beda. Nggak ada isinya. Saya kan dari saya zaman STM sampai sekarang, ya isinya ya begitu aja gitu. Nah ini yang terjadi di sekolah saya. Mungkin sekolah kami seperti itu. Jadi yang dulu yang tidak ada kegiatan ya nongkrongnya. Kebetulan kantin kami itu agak bagus, jadi nongkrong di kantin. Jadi pagi sampai siang. Ntar siang habis lolor tidur di musola. Ngabisin waktu sampai jam 3. Ada sekolah kami ada. Jadi bukan tidak ada. Tapi yang sibuk dari pagi sampai malam, bagiku, ya ada. Ya, jadi ada. Jadi semua ada warnanya gitu. Jadi, nah ini saya rasa paradigma di sekolah yang seperti itu mungkin harus segera kita tinggalkan. Karena apalagi guru senior yang 4 tahun lagi, saya kan bentar lagi mau pensiun. Nah kenapa kalau mau pensiun 4 tahun kenapa nggak bisa berbuat lebih baik? Wah saya nggak mau kegiatan mau pensiun, yang muda aja. Ya gimana yang senior mau dihargai yang muda? Mestinya kan guru senior, ya, mohon maaf ini saya mengkritisi, yang 4 tahun lagi harus berbuat lebih bagus. Karena kalau di Cina, guru senior itu di litbang, penelitian dan pengembangan. Apa yang dikonsepkan oleh guru senior itu yang dikerjakan oleh yang muda. Karena yang senior mungkin tidak bisa lari, tidak bisa maraton, tidak bisa ini, ya duduk mikir. Ini loh kamu yang muda kerjain konsepnya. Saya yakin anak-anak muda pasti mau mengerjakan perintah seniornya. Artinya untuk pengembangan sekolah. Nah ini memang kita lagi bentuk ini Bu, yang senior kita bentuk. Jadi sebetulnya kalau di SMK 4 sudah kita bentuk tim litbang. Jadi sudah disusun oleh pimpinan yang sebelumnya. Jadi guru-guru senior yang mantan kepala program, mantan wakil itu di tim litbang supaya dia bisa ini. Tapi ya belum berjalan. Ya, jadi belum berjalan masih ini. Ya sedikit ada sentuhan. Nah itu tadi kalau tentang ini. Jadi harapan kami di sekolah-sekolah Bapak Ibu juga bisa mengembangkan business center atau teaching factory-nya yang mengikuti industri tadi. Kalau sekarang kan yang di bisnis manajemen, tadi saya ngobrol dengan Bapak yang grafika, kalau SMK 7 grafika itu sudah bagus juga, itu unit produksinya, jadi percetakan semua itu udah ke sana semua. Karena mesin cetaknya bantuan dari pemerintah pusat luar biasa mesinnya. Mungkin di Indonesia nggak banyak yang punya. Jadi musim pil legislatif tadi, pilkada, kebanjiran order juga itu Pak. Jadi nyetak
apa namanya, brosur, nyetak kalender, kartu nama, itu udah banjir order. Jadi seperti itu yang dilakukan. Maksudnya yang bisnis manajemen, yang bagian pemasaran, bisa menjual produk-produk yang sifatnya dikerjakan. Terus kalau nggak SMK sendiri, siapa yang percaya dengan SMK? Tentunya ini menjadi tugas berat Bapak Ibu guru semua, karena yang menilai keberhasilan guru itu kan masyarakat, bukan kita. Karena guru itu tidak punya tolak ukurnya. Kalau di ISO, saya pernah dikomplain oleh ISO, Pak Wito, kalau Bapak ini unit produksinya, mejanya misalnya cacat, sudah dikirim tapi cacat, apa yang Bapak lakukan? Ya di reject Pak, dikembalikan ke kami, kita servis lagi. Tapi kalau murid Bapak Ibu yang reject, sudah pernah belum ada penanganannya? Ketika di masyarakat tidak dipakai oleh masyarakat, kita akan katakan reject. Sudah pernah belum sekolahan terpikirkan untuk menarik siswa yang reject tadi? Karena kita anggap kita ini adalah agent of change, agen perubahan. Nah kalau siswanya tidak berubah, kalau kami produksi kan gampang. Oh lemarinya ini karena kebentur waktu muat, konsumennya nggak mau terima, Pak saya nggak beli ya, nggak pakai cacat. Ya sudah Bu, kami kasih kesempatan, kita perbaiki, nanti kita usulkan. Nah, terus kalau siswanya yang toplak, perbaikinya gimana tuh tolak ukurnya? Nah karena yang kita rubah ini kan mindset ya. Memang berat tugas sebagai guru, saya rasakan. Karena saya dulu tidak bercita-cita jadi guru, karena saya 6 tahun di kontraktor ya, jadi walaupun saya ikut, saya tidak bercita-cita jadi guru. Karena keinginan ibu saya, ya, berapapun penghasilannya sudah ya, saya lebih patuh dengan ibu saya Bu, daripada bapak saya. Kalau bapak saya sering saya berantem, tapi kalau ibu saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi ikut. Jadi itu pengalaman kami teaching faculty yang kita lakukan di SMK Negeri 4. Dan saya rasa itu yang kami ceritakan Bu ya. Jadi saya memang tidak bisa menyampaikan ini. Kalau bekerja tadi saya sampaikan 24 jam saya siap. Kalau jamnya 36 jam aja saya siap Pak bekerja Pak. Jadi, ya silakan Bu. Ya, jadi production based training tadi benar-benar kita jalankan, dan memang itu masuk visi sekolah kami. Jadi SMK bisa. Kalau besok kan jargonnya sudah nggak SMK bisa Pak, SMK hebat. Kan Indonesia hebat ini sekarang ini. Saya yakin besok berubah itu. Jadi besok SMK hebat. Nah hebatnya kayak apa ini? Kalau kemarin sudah kita digedor SMK bisa dengan bantuan yang berbagai macam SMK. Nah besok ini SMK hebat ini oleh Pak Jokowi ini. Jadi hebatnya kayak apa ini? Berarti kan harus mampu bersaing ini. Karena SMK ini luar biasa kalau saya anggap. Karena di perguruan tinggi aja tidak ada pelajaran kewirausahaan. Kewiraan, adanya kewiraan. Adanya kewiraan. Oh sekarang udah mulai Pak ya, kurikulum baru. Karena takut dengan SMK berarti. Takut kalah saing. Ya. Karena kami terima mahasiswa PTL salah satu perguruan tinggi, ditantang oleh siswa saya praktek, tidak bisa. Iya. Tidak bisa, jauh. Salah satu jauh dengan, jadi di perguruan tingginya waduh. Ini kalau ngajar sekolah kami, ada pernah itu sampai nangis perempuan itu karena diledek sama siswa. Akhirnya dia sore setelah mahasiswa ini sore belajar finishing, belajar bener-bener praktek. Akhirnya ditunjukkan depan siswa bisa juga. Jadi tantangan baru. Nah ini karena saya tanya, alat di kampusmu seperti itu? Enggak Pak, karena jauh dong. Gimana kamu mau ngajarin kami?
kami udah lebih hebat dari kamu, saya bilang gitu. Ya kamu ya harus belajar lebih ini. Jadi ya ini tantangan apa namanya buat mahasiswa ini. Jadi terbawa lingkungan jadi ya, memang seninya luar biasa. Tapi kalau kita ngajar sesuai potensi kita, apalagi ditambah ada nilai rupiahnya, ngajarnya enteng Pak. Ngomongnya juga enak gitu ya. Wah ini begini anak praktek jalan, ini jalan. Saya merasakan enaknya ngajar itu. Jadi wah asik juga ini ngajar. Karena diskusi, ayo yang kita diskusikan kan order. Mas kita dapat PO ini nih. Coba tolong kita hitung bareng-bareng. Ayo gimana? Ya. Besok kita kerjain. Ayo kita kerjain bareng. Targetnya ini seminggu loh. Targetnya seminggu ya. Kalau 5 hari lebih cepat, lebih bagus. Udah. Yang hitung anak, yang belanja anak, kita hanya ngawasin. Yang ngirim juga anak. Kita ngasih surat jalan, kita yang ngasih benar, yang punya SIM kan pastinya udah ada. Kita tetap pakai seperti itu. Jadi yang dibahas anak ini rupiah. Wah, apalagi ya sudah buat kamu yang ngerjain 10% bagi rombongan. Udah kita main persennya aja Bu. Makanya anak kami agak material oriented. Salah gurunya karena diajarin ngitung duit. Apa-apa. Salah gurunya jadi ya Sudah siap dalam. jadi diajarin ngitung duit. Jadi kalau dikasih kerjaan, Pak, ini order apa belajar? Kalau order Pak Piro. Nah, ya kita ya sudah ini order, kerjakan yang bagus. Yang mampu itu jalan, kirim. Negosiasi juga saya ajak Bu. Jadi saya nemuin customer saya ajak. Gak apa-apa orang kita nggak ada yang kita rahasiakan kok. Nego, nah ini lihat Bapak nego harga sekian. DP kamu lihat ya. Pak saya belum pernah megang duit 10 juta. Saya pegang 1 jam boleh nggak? Nih kantongin 1 jam. Kantongin. Ada tuh Bu anak yang jujur seperti itu Bu. Saya nggak pernah lihat ngantongin duit 10 juta. Saya pengen ngantongin, kantongin. Mohon maaf kalau Bapak Ibu guru hanya normal ngajar biasa, mohon maaf. Tidak mungkin ngantongin uang 10 juta. Tapi kalau bagi kami yang produksi 10 juta itu nggak ada artinya. Karena beli bahan sebentar habis. Habis nggak ada artinya. Jadi ya sudah kita lakukan. Ya ada transaksi masuk, ini ada DP, udah kamu masukin ke bank. Ya, dia ada ngantar ke bank. Mungkin perintah, tapi menurut kami ya pengalaman dia berurusan dengan bank. Saya sampai-sampai di bank itu orang bank hanya kenal nama saya saja. Di BNI itu hanya kenal nama saya saja, nggak pernah lihat saya karena semuanya yang jalanin anak semua. Jadi yang paling kenal pimpinan cabangnya, pimpinan unitnya. Tapi kalau saya nyetor duit sendiri itu katanya aneh. Pak tumben sendirian, biasanya nyuruh anak atau karyawan gitu. Jadi aneh gitu. Jadi ya di kami sudah mulai jalan seperti itu Pak, karena untuk menjawab ya tuh baik. Karyawan dari alumni Bu ada 14 Bu. Ada 14 karyawan kami yang dari alumni. Nah inilah yang melatih adik-adiknya. Saya selalu tanamkan, kamu punya tanggung jawab moral terhadap adik-adikmu. Nah ini yang saya selalu tanamkan terhadap senior-senior. Saya bilang tanpa kehadiran kalian, adik-adik kalian nggak akan bisa. Nah akhirnya itulah yang jadi leader-leader Bu. Jadi berkaitan dengan tenaga tadi. Nah ketika kalau konsumen kan nggak mau tahu setelah pesan, mau sekolahan, mau apa, yang penting kalau sudah tekan kontrak 10 hari ya harus 10 hari. Nggak mau tahu dia, Pak kan siswa yang ngerjain Pak, ya malum lah Pak. Oh nggak bisa lagi. Ya itu nggak boleh itu, nggak boleh terjadi pada SMK ketika berbisnis. Ya maklum Pak anak-anak, Pak ya maklum Pak ruangannya dipakai uji kompetensi, nggak bisa gurunya kemana. Oh nggak mau tahu itu. Waktu berjalan, ketika waktu ya time is money ya itu tadi penalti 0,01 atau 0,001 berjalan kali per milnya.
Nah, kita sudah mulai arah profesional ke sana. Nah, memang ini yang harus siap pada teman-teman di pengelola bisnis center atau pengelola teaching factory-nya, pengelola unit produksi, semuanya. Nah, tadi kami sampaikan keterbukaan bahwa harus semua tim paham. Jadi tidak ada alasan dipakai unit produk bisnis center, dipakai uji kompetensi. Kami uji kompetensi selalu kita modif. Tidak pernah kita memakai soal yang seperti yang dilakukan oleh direktorat. Kalaupun mau dikomplain, itu kan standar minimal sampai di Papua, Bu. Masa di Jakarta mau sama? Pertanyaan saya sebagai Bapak Ibu Guru, kan soal yang diterbitkan direktorat kan standar minimalnya. Kalau itu uji kompetensi, berarti kan kita lebih boleh dong orang Jakarta. Ya kan, masa DOP-nya gede nggak bisa lebih? Saya kan begitu, Bu. Nah. Ada yang teriak, belum turun. Bukan ranah kami jawabnya. Nah, langkah-langkah ya tadi, Bu. Ada yang kita oper di kerjaan subkonkan untuk menjaga nama baik. Karena kalau masuknya dari SMK kita, otomatis orang kan yang tanggung jawabnya kan SMK kita secara lembaga. Baru masuk personalnya, itu siapa? Wito, oh ya sudah. Kalau Witonya nggak bener ya SMK 4-nya dianggap nggak bener. Ini kalau order lokal. Kalau sudah order, Wito Jakarta itu dah rusak dia. Nggak ada yang beres, kagak selesai, uang udah habis. Nah ini pasti akan ada persoalan-persoalan yang sangat mulai ini tumbuh. Ya tadi kalau Bapak bilang tadi persoalan internal eksternal pasti ada. Kalau yang saya ceritakan yang manis-manis ya pengalaman kerugian ada banyak kita rugi. Ya artinya ketika sudah besar tidak cukup hanya 10-20 juta. Bahkan misalnya pernah kita kalau berbesar sampai ratusan, gimana? Ya sudah kita bangun cash flow terus. Kita bangun cash flow, bagaimana mensiasatinya? Ya alhamdulillah sampai dengan detik hari ini 8 tahun masih berjalan, alhamdulillah. Karena kalau iklannya kopi kan diuji oleh waktu. Ya nggak tahu nanti masa jaya lebih jaya lagi tahun keberapa, ambles atau bagaimana, kan kita nggak tahu. Nah, makanya pengembangan selalu persaingan, harga ngintip harga. Saya jalan-jalan kalau ibu jalan-jalan ke Informa itu produk-produk furnitur lemari 2 pintu tuh bisa 17 juta loh. Kalau di saya paling banter 2 juta, itu aja masih nawar. Minta diskon nakas lah, minta diskon inilah. Pak ini kan bikinan siswa, tambahin dong Pak. Ya wis ambilen. Kalau yang sifatnya hasil praktek siswa kelas 1 kan masih agak-agak miring-miring sedikit. Ya, kalau udah kelas 3 udah profit oriented tuh. Jadi kami cowok matre gitu. Udah kelas 3 saya ada profit. Jadi nggak cerita mau apa kan bikinan siswa, udah rupiah semua. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kita juga melayani segmen pasar. Kita pernah menjual meja yang sangat kecil. Kebetulan orang teks mako yang datang ke sekolah kami pas melihat produknya bagus, kecil 50 kali 60, tingginya 60 cm. Itu sebetulnya hasil latihan siswa LKS, dibeli dengan harga 2 juta. 2 juta. Pernah kunjungan anggota DPRD Jawa Timur, mungkin saking tertariknya karena siswa yang ngerjain, langsung dia beli Pak yang dibikin siswa itu. Mungkin untuk motivasi kami. Ya ada itu yang motivasi. Tempat tidur dari kayu jati, kebetulan lagi di finishing anak kami, mungkin dia cocok dengan bentuknya. Pak ini dijual berapa? Pak ini sudah ada yang pesen, kami kan pesen. Saya beli deh, saya bayarin berapa Pak? 2 juta tambah ongkos kirim. Saya kirim sampai ke Jawa Timur. Saya kirim sampai ke Jawa Timur, dibayar cash itu ongkos kirimnya 500, kami paketin. Ya udah kami karena langsung dibayar 2,5, ya sudah kita percepat. Tamu saking mungkin motivasi ke terhadap anak. Ya
Yang jualan ya anaknya sendiri, kami nggak intervensi. Kok kamu jual segitu murah amat? Karena mereka sudah punya hitungan sendiri, udah kalkulasi, udah mampu. Kalau kelas 3 kami yakinkan mampu. Artinya kalau saya boleh agak nyombong sedikit, anak kami kelas 3 yang sudah tamat tidak akan mungkin kelaparan dengan kemampuannya kalau memang dia mau kerja agak kasar sedikit. Saya jamin. Karena anak kami dari kelas 1 kita bekali toolkit, Bu. Alat-alat itu dia beli sendiri, ditaruh di bengkel, setelah tamat dibawa pulang. Program itu udah jalan. Jadi anak beli alat sendiri untuk praktek sendiri, diasah sendiri, disimpan dalam loker, tamat dia bawa pulang, silakan mau berwirausaha boleh. Jadi dalam satu kotak itu udah punya. Nah itu tadi Bu, langkah-langkah tadi Bu ya. Kita tambah tenaga dari luar, kita supportkan ke yang seirama dengan kontrolnya kita. Tetap pengiriman di kita, nanti kirim umumnya ke saya. Ya kayak kemarin kita ngerjain bangku hampir 2000. Nggak mampu SMK 4 ini megangnya itu. Saya oper di Sumedang 1000, saya oper di Kerawang 500, SMK 4 ngambil yang 500 saja. Nah itu salah satu mensiasatinya. Karena nanti tidak terlanjur kita mengatakan SMK bisa. Karena bengkel kami luas. Kurang lebih ukuran bengkel workshop untuk praktek itu sekitar 25 kali 56 meter. Itu hanya untuk workshop kurikulum, masih kurang luas Bu. Karena kami lab finishingnya masih kecil. Terus lab penyimpanan bahan barang setelah jadi itu kami belum ada. Nggak tahu kalau pimpinan ini punya pandangan. Karena sekolah kami kalau ditambah bangunan di tanah yang kosong, saya yang paling protes. Saya paling protes Bu. Kalau ditambahin begini, Pak, mohon maaf. Pimpinan saya komplain. Saya tidak mengomplain kebijakan Bapak nambah bangunan. Kami sangat senang. Tapi bangunan ini sudah dirancang oleh konsultan tanpa ditambah embel-embel lain. Karena kita perlu zona hijau. Kalau mau bangun, ada duit, lantai 2. Jangan diganggu lahan kosong yang ada. Sering, saya protes gitu. Alhamdulillah, ikut. Alhamdulillah ada yang ikut gitu Pak. Jadi, saya melihat sekolah-sekolah tambahin emperan begini, tambahin begini. Ada sekolah tertentu masih nambah emperannya, ada pakai bambu loh Pak. Sekolah negeri di Jakarta, mohon maaf. Saya ada yang lihat, tambahannya pakai bambu atau asbes. Saya lihatnya DKI kok begini. Nggak perlu saya sebut karena saya agak keliling SMK Buta, jadi tahu ini gimana sih. Ya nggak ngerti bangunan, ya nggak gitu-gitu amat gitu. Jadi kayak warteg aja nambah. Kalau saya komplain Bu, biasanya saya tidak hanya sekedar menerima order. Saya kasih solusi begini. Bu, ini jelek, nanti nggak bagus begini. Saya bantah lagi. Tapi kalau Ibu memaksakan, monggo. Saya hanya punya pendapat seperti itu. Nah itu yang saya sampaikan. Bagusnya gimana begini. Tapi kalau makanya, udah saya lagi. Kalau udah saya maunya ya susah. Tapi selalu saya sampaikan. Jadi baik dari segi tata bangunannya, bentuknya, bahwa kita ini adalah perkantoran harus seperti ini. Warna cat juga tidak boleh sembarangan. Karena perkantoran itu kan dilihat banyak dan skopnya besar. Mungkin kalau rumah kecil dicat warna kuning, merah, pantas. Tapi kalau warna merah besar kan luar biasa ya. Nah itu salah satu ide-ide yang kami sampaikan. Ya itu langkah-langkah penalti Bu ya. Kalau memang ada penalti ya ada lah. Dari 10 pekerjaan adalah 1 atau 2 kena komplain, kena marah, ada itu pasti ada. Kemudian paparan Bapak walaupun saya agak ngantuk karena memang dasar saya realistis juga ya. Itu lebih fokus kepada SMK yang industri ya. Sedangkan kita yang berkumpul di sini sebagian besar kalau nggak salah saya dari bisnis dan manajemen ya. Kemudian wisata ya Bu ya. Nah, kemudian juga sebagian besar kalau nggak salah saya dari swasta. Kalau Bapak tadi bicara tentang peralatan, kemudian tempat,
itu negeri kan fasilitasnya lebih lengkap. Kalau swasta ini kan sangat terbatas. Walaupun tadi Bapak katakan dapat mungkin dengan adanya anak praktek di perusahaan-perusahaan manapun, kemudian mendapatkan bisa ditekan saya harus dikasih mesin ini. Tetapi kalau di swasta itu saya rasa dasar modalnya itu tentu harus ada dulu. Memang Bapak bisa menekan setelah anak itu punya skill, ya. Tetapi harus dimodali dulu oleh pemerintah kalau sekolahnya negeri. Tapi yang kendalanya yang hadir di sini ini mungkin 70% itu adalah sekolah swasta. Karena di Jakarta Selatan ini yang negeri mungkin hanya 40% ya Pak ya. Berapa Pak? 17%. 17%. Nah, 17 sekolah. ya, 17 sekolah ya Pak ya, dari 100 sekian. Ya Pak. Nah, kemudian saya ingin, saya juga walaupun bisnis kaki 5, tapi udah menggelutin sekian puluh tahun, tapi kemajuannya tidak seperti yang saya dengarkan dari Bapak. Faktornya yang tadi itu. Kalau toh memang sekarang itu memang mudah mendapatkan pinjaman dengan kita mendapatkan jaminan dari tempat kita belanja atau daripada relasi-relasi kita. Tapi waktu tahun 80-an Pak sampai dengan tahun 90-2000 itu sangat susah kita mendapatkan pinjaman. Bersyukur kita senang sekarang zaman setelah reformasi hal demikian. Tetapi tetap pada pihak swasta yang mengadakan wirausaha, saya sebetulnya ingin juga di sekolah saya. Seperti saya pergi berkeliaran mencari order. Itu kan awalnya harusnya bisa mencari order. Yang cari order itu kepalanya harus besar. Ya, karena ketemunya orang-orang yang betul profesional. Nah, kendalanya di swasta ini seperti hal demikian. Saya mohon dari Bapak mungkin didengar oleh pihak pemerintah melalui Kasudin bagaimana cara mengatasinya untuk swasta. Karena siswa itu banyak yang di swasta. Swasta itu Pak, sudahlah mungkin ekonominya lemah, kemudian memang anak sudah lebih dari negeri. Itu kendalanya. Nah, solusi itu yang belum diberikan oleh pemerintah. Apakah daerah, apakah itu provinsi, apakah itu pusat? Ya. Tapi dengan Jokowi yang merasakan dari nol juga sebagai usaha, Pak Jokowi, maaf saya memanggil Jokowinya tadi, Pak Jokowi, karena sekarang sudah sebagai presiden, mudah-mudahan melaksanakan hal demikian. Kita dengar Pak, pendidikan 20% adalah dana untuk pendidikan anggaran belanja negara. Itu mulanya memang dicetuskan oleh PDI. Kebetulan saya dulu orang organisasi partai, ya. Ya. Nah, saya pernah calon anggota DPR beberapa kali walaupun tidak masuk di Senayan, ya. Kalau dikatakan seperti Bapak mencari order, terutama swasta, Bu ya, itu nonsens, susah. Nah, jadi saya mohon petunjuk dari Bapak yang muda, mungkin jauh lebih muda dari saya. Solusi untuk anak-anak yang lebih dari negeri, saya tidak mau mengatakan sisa, karena semuanya itu sama, tapi keberuntungannya yang berbeda. Nah, saya minta solusi dari Bapak, mudah-mudahan sekarang ada wartawan yang mendengarkan dan menyampaikan kepada Pak Jokowi. Ya. Kenapa saya demikian Pak? Belum PDI itu jaya seperti sekarang, saya pernah merintis PDI. Walaupun tidak pada PDI yang sekarang ini. Nah, karena itu adalah situasi politik. Saya tidak akan berbicara masa politik, tapi saya berbicara bagaimana solusi untuk menghadapi anak-anak yang SMK lebih daripada 70% di Jakarta Selatan, tidak usah di Indonesia. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf kepada Bapak, saya belum perkenalkan diri saya tadi. Nama saya Bu Ernita, lebih dikenalnya di jalanan saya Bu Ita.
Mungkin hampir sekolah kenal ya wajah saya. Ya, saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu ya. Semangatnya walaupun Ibu sudah senior masih ini kan semangatnya. Untuk kami yang muda harus lebih semangat tentunya. Kalau Ibu kecepatannya 100, kami harus 200 dulu. Baik, terima kasih Bu. Kalau bicara ini saya tidak dari porsi menilai ya. Ya karena bapak-bapak di sini ada bapak pengawas, saya masih netral. Karena mohon maaf, posisi saya sampai dengan detik hari ini saya masih swasta. Sampai dengan detik hari ini saya swasta. Kenapa? Saya justru melihatnya itu lebih fleksibel di swasta. Ya. Jadi lebih cenderung bebas berekspresi di swasta. Memang membangun ini sangat sulit, ya. Membangun ini saya. Kenapa? Di pemerintahan itu justru malah terganjel berbagai macam birokrasi itu ya. Bagaimana? Saya kenal dengan pengusaha asing di Semarang, mau ngasih bantuan mesin ke sekolah saya, itu susah. Jadi mesin itu PMA. Kalau dijual dia kena pajak, tapi kalau dipakai yayasan sosial nggak kena pajak. Jadi ada alat-alat dari Jerman dan dipakai PMA, itu kalau dijual justru malah kena pajaknya tinggi. Tapi kalau dikasih itu dihibahkan ke sosial, gratis. Itu kita pernah kesulitan. Nah, kenapa di swasta saya bilang lebih bebas berekspresi, lebih bisa cari ordernya bebas, masih bisa cari order sebesar-besarnya dibanding di pemerintah, tanpa pajak karena sekolahan. Ini dulu, kalau di pemerintahan yang saya katakan tadi, saya menjalankan 2 tahun itu sudah diaudit oleh inspektorat. Ini omsetnya mana, uangnya mana, setorin ke daerah mana, itu lebih sulit. Nah, kalau lah ini dilakukan di sekolah swasta, sama-sama mau membangun bangsa. Nah ini ceritanya agak tinggi nih, udah bisa. Sama-sama membangun anak-anak dengan biaya sendiri. Saya yakin kalau memang gurunya entrepreneur kayak ibu semua, nyari duit itu gampang, nggak perlu ngarepin uang dari yayasan. Saya contohkan sekolah yang saya kunjungin, Pika Semarang. Orang Semarang. Nah, Pika tahu Pak? Nah, dekat stasiun Poncol. Ya. Ya, pendidikan industri kayu atas. Sekolahan yang bikin industri kayu satu-satunya di Indonesia adalah Pika. Kami berguru di sana. Semua ilmu kayu ada di Pika. Semua ilmu kayu dari Indonesia Pika. Kalau ini ya sekolah sangat bagus. Kalau mesin itu di APMI Solo. APMI Solo, tidak ada yang lawan. Unit produksinya yang bantu sekolah. Biaya pendidikan dibantu oleh unit produksi. Tidak ada sih. Nah, kalau swasta mau agak berbisnis tapi bukan bisnisin siswanya yang untuk bayar, misalnya dari BM buka jasa konsultan, akuntan, yang ngejalanin gurunya. Kalau gurunya seorang akuntan publik, saya kemarin audit perusahaan saya aja 75 juta akuntan publik hanya untuk mendapatkan legalisar akuntan. Kalau memang dia sarjana ekonomi. Tapi kalau sarjana ekonominya abal-abal, ya mohon maaf, dia tidak punya ikatan akuntan Indonesia, nggak punya ikatan itu, nggak bisa. Nah, sekolah harus bisa itu, buka jasa penyaluran tenaga kerja dari siswanya, Bu. Saya yakin bisa dapatkan omset, Bu. Karena ya kan mungkin proses, Bu ya. Ya Ibu lebih senior, lebih tahu. Tapi kalau menurut saya, karena saya berkecimpung di sekolah negeri, seorang honorer yang bisa terobos seperti itu, mohon maaf saya nggak banggain diri saya menerobos-terobosin seperti itu. Karena saya terbuka, saya dongkrak terus. Guru-guru senior tadi saya dongkrak terus. Setiap hari kopi di bengkel itu dulu saya terus yang bayarin, Bu. Setiap hari. Dari kantin kirim kopi terus, kopi makanan, saya bayar semua.
Nah, artinya Bu, misi saya ingin merubah mindset teman-teman yang aku, alhamdulillah rezekinya ada aja Bu. Tadi saya jawab matematika Tuhan, saya nggak tahu. Ada. Kasbon saya di kantin itu per bulannya, kantin yang saya suka kopi, indomie segala macam, tidak pernah kurang dari 1 juta tiap bulan. Ada guru yang nimbrung di bengkel kayu, Kumis, antar kopi 2, ya catat, antar apa? Catat aja. Dan itu sudah berlangsung 5 tahunan. Saya untuk supaya teman-teman ini terbuka. Ini yang saya lakukan. Jadi kalau kita mohon maaf pelit dengan itu, akhirnya mereka saling jajan. Masa Pak Wito terus yang traktir, saya juga pas dapat sertifikasi traktir yuk makan, kan begitu. Itu manusiawi, saya yakin manusiawi. Nah kalau swasta sekolah BM, ini tadi kan saya contohkan, saya cerita di teknologi. Justru yang paling gampang itu di pariwisata, jasa travel, tiket pesawat, tiket kereta api, perhotelannya kayak 30 kan ada perhotelan yang harus dikomersilkan. Hanya tiap hari dibukain siswa terus ngelipet-ngelipetin itu, nggak dipakai orang, nggak ada nilai rupiahnya. Tapi kalau di sekolah negeri terkendala oleh peraturan DKI karena aset daerah. Saya paham betul kalau di negeri, kalau di swasta nggak ada. Kalau swasta bisa buka sekolahan yang agak bagus, punya nilai komersil, siswanya saya jamin bisa gratis. Saya yakin. Nah ini akan saya wujudkan Bu. Insya Allah kami punya cita-cita bikin sekolahan yang siswanya gratis, cari order sendiri. Lagi kita bangun dengan tim ini. Kita lagi baca-baca konsep. Karena misi saya tetap tadi, amanat ibu saya harus tetap ngajar. Saya dimanapun harus ngajar. Jadi paling gampang jadi. Ya buka jurusan bangunan, buka konsultan, siswanya yang gampang. SMK 26 pembangunan itu siswanya laris manis Bu. Jurusan gambar bangunan laris manis. Laris manis jurusan gambar bangunan. Kenapa swasta nggak ada yang bidik? Yang dibidik mohon maaf TKR semua. Teknik kendaraan ringan kalau di teknologi. Buka 15 kelas BM yang modalnya ringan. Ya mohon maaf kalau ada pengurus yayasan. Bukanya hanya begitu aja Pak, karena komersilnya hanya dengan siswa. Kenapa nggak dikembangkan teknologi yang lain? Saya bisa. Saya kemarin beli mesin-mesin bubut Bu, kalau untuk buka usaha jurusan mesin. Saya beli 6 unit second, mesinnya bagus-bagus, Jerman punya, hanya 200 juta. Dan itu dibantu oleh bank. Jaminannya apa? Mesin itu sendiri jaminannya. Jadi mesin itu jadi agunan. Dapat mesin pakai tinggal bayar jalan. Sekolah swasta saya yakin mampu. Kalau pengurus yayasannya punya visi. Ini saya nggak menjelekkan yayasan, nggak ada. Karena saya beranjak dari Yayasan Karya Guna, Karya Guna Bekasi. Kepala sekolahnya dan kepala yayasannya Letkol Setiana. Kerasnya minta ampun, orang tahu itu. Karya Guna Manggarai juga dulu yang mimpin beliau pernah. Jadi saya belajar dari beliau. Ini tentara kok bisa, kenapa kita guru nggak bisa? Tentara loh. Dulu buka yayasan di Duren Jaya, Bekasi. Itu anak-anak gabus, kalau Bekasi tahu orang gabus. Ke sekolah masih pakai sangkur Bu. Saya ngunjungin siswa home visit, itu dibawain golok Bu di gabus. Itu masih ada, itu masih ada. Tapi beliau kalau nempeleng siswa sampai berdarah, Pak Setiana itu. Tapi siswanya banyak, yayasannya juga jadi banyak. Saya tahu persis dari nolnya, dari bangun pondasi, utang bank, utang duit gimana, saya tahu persis. Walaupun saya baru, tapi saya ngikutin itu, saya pelajarin. Saya tipenya orang diem tapi pelajarin. Bikin sekolah tanpa modal. Setelah terbangun 3 lokal, 4 lokal, ajuin proposal di kementerian, dapat RKB, ya Pak ya. Setelah RKB dapat, muridnya jalan, dapat bantuan peralatan di direktorat. Setiap tahun bantuan untuk sekolah swasta itu ratusan, bahkan ribuan sekolah. Tapi kalau yayasan itu nggak dapat, saya nggak tahu. Berarti ngelinknya ke direktorat, komunikasi pribadinya kurang. Intent aja Bu. Yakin.
Karena saya tidak sedikit bantu sekolah-sekolah tertentu yang mendapatkan bantuan baik peralatan maupun RKB. Sekolah negeri dan swasta. Justru yang sekarang dibantu oleh RKB pemerintah itu adalah sekolah swasta. Yang paling penting, ini jadi cerita proposal bantuan. Sertifikat tanahnya adalah milik yayasan, bukan milik pribadi. Itu syarat mutlak. Tapi kalau milik pribadi sampai kiamat nggak akan dibantu oleh pemerintah pusat. Itu saya tahu persis itu di Direktorat SMK. Kebetulan saya ada membantu daerah-daerah saya. Saya STM saya Palembang, Pak. Jadi Palembang ada 2 paket kemarin saya proposalnya saya bawa ke direktorat di daerah. Kita bantu, ya kan? Udah kita bantu, bangun sendiri, jalankan dengan baik. Tahun berikutnya pasti alat dan rutin itu terus. 4 RKB, 4 RKB, 4 RKB, paket alat macam-macam. Nah itu di yayasan. Apalagi ibu tadi mantan orang organisasi, saya yakin mesti punya power untuk itu. Kalau nggak punya, waduh, celaka itu. Berat bisa itu, ya kan? Apalagi pendidikan besar. Berarti komunikasinya perlu dibangun, Bu. Mohon maaf, perlu dibangun ke silaturahmi aja, Bu, ke direktorat PSMK. Welcome, orangnya semua juga enak. Kalau kita atas nama sekolah enak, paling gampang atas nama sekolah itu. 1 kali proposal nggak dikasih, nggak apa-apa, bikin lagi besok, datengin lagi, bikin lagi besok, datengin lagi. Karena untuk memperoleh kepercayaan, kalau sudah dapat 1 kali, dikerjakan dengan baik, laporannya baik, bagus semua, saya yakin terus. Karena sekolah saya yang di Palembang itu yayasan swasta, dibantu 1 kali, kita bantu semua, sampai pelaporannya saya bikinkan. Pelaksanaan fisiknya juga saya bikinkan semua, jalan terus dapat alat. Peralatan itu paling kecil 200-an. Tapi ya harus dibelikan dengan benar. Jangan tidak dibelikan dengan benar. Tapi kalau nggak dibelikan dengan benar ya udah, nggak akan dibantu. Backlist yayasan nggak benar pengelolaannya. Karena saya tahu persis yayasan Karya Guna itu dulu 0, Bu. Jadi buka yayasan di mana-mana sekarang itu. Di Cikarang, di Ciganjur, di Setu, di Bekasi, siswanya banyak. Jurusan teknik kendaraan ringan itu sampai 12 kelas. Saya dulu ngajar fisika. Kalau ngajar fisika itu 12 kelas itu sampai berbusa. Makanya saya tobat, saya ngajar kalau pelajaran umumnya. Dari pagi sampai sore, Bu. Jadi tobat. Nah itu yang pendidikan formal dibantu. Pendidikan yang tidak formal aja dibantu, Bu. Lembaga kursus saja ada bantuannya loh, Bu. Saya tahu persis ada itu anggarannya kok. Ada, Bu. Ya, Bu ya. Mungkin perlu dibangun komunikasinya, Bu, dengan pemerintah pusat. Datangin aja, Bu, ke direktorat. Kalau saya datangin, Bu. Sama warga negara, tapi komunikasi kan kita tetap harus baik. Namanya kita mau minta ya, Pak ya. Jadi namanya mau minta, mau percaya, itu kan tidak gampang. Saya mau minta uang Ibu aja susah kan gitu. Nah, kalau menurut saya seperti itu, Bu. Swasta justru lebih gampang malah. Pariwisata juga lebih gampang. Bikin perhotelan, benar-benar perhotelan. Hotelnya dikomersilkan, tapi kalau hotelnya nggak dikomersilkan kan nggak jalan. Buka jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri secara bersamaan sehingga membentuk huruf E. Gerakan berikutnya, buka ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan secara bersamaan.
kita masing-masing, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Tentunya kembali sarana berbeda, tapi kalau kita punya mau terus sungguh, itu kata orang bijak. Kalau kita punya mau, punya rencana, terus sungguh-sungguh kita lakukan, terus kita motivasi diri, maka kita akan melihat hasil. Kalau ternyata hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, ulang dari awal. Ada masalah di mana? Lakukan lagi secara sungguh-sungguh, motivasi diri yang kuat, lihat hasilnya bagaimana, nanti ada perkembangan, dan seterusnya. Nah ini kalau kita lakukan dengan kembali, kesungguhan akan mendapatkan hasil yang lebih menjanjikan. Oleh karena itu, di lahan masing-masing, di sekolah masing-masing, kiranya sharing tadi membuat satu gambaran buat kita, agar kita bisa berbuat secuil apapun akan punya makna buat anak didik kita. Itu barangkali Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, keahlian atau tadi disinggung tentang kewirausahaan. Memang idealnya adalah kita harus punya usaha. Guru kewirausahaan punya bisnis apapun, walaupun bukan besar ya, karena itu juga melatih diri sehingga kita anak-anak kita itu akan lebih terapan karena kita punya pengalaman. Tapi kalau saya bukan tidak punya kegiatan usaha, namun kita mengajar kewirausahaan, memang sulit kiranya kita untuk menantang kepada anak-anak kita. Jadi Pak Wito termasuk adalah langsung sebagai pelaku, dan hasilnya kita dengan mendengar kita yakin benar bahwa itu ada hasil. Kita juga mudah-mudahan ini juga beri Bapak Ibu akan melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Wito, minimal untuk dirinya dan bisa terapkan di sekolah. Kemudian anak-anak kita akan lebih ahli, mahir kalau ternyata mengulang dan mengulang. Hanya terbiasa dan dia akan menjadi orang yang menguasai. Karena pengalaman itu adalah memang mahal, dan jatuh bangun itu adalah pasti. Biar kuat dia melangkah, maka jatuh bangun jangan menjadi ketakutan, harus kita lakukan. Demikian Bapak Ibu, kurang lebih. Mohon maaf, sekarang istirahat dulu, nanti masuk kembali jam 1 dengan materi atau sesi yang berbeda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita punya kenangan ya Pak. Bapak nanti kalau kangen tinggal lihat YouTube. Bapak ada di situ. Bapak ininya apa? Apa? Pasar Po. Saya awas Bapak Ibu yang dipercayakan oleh sekolah dan oleh studen di tempat yang nyaman ini ya. Gimana Bapak Ibu, nyaman di sini? Tapi kalau orang pariwisata ini biasa aja nih mah, kurang lagi ya orang pariwisata. Ada yang ada bintangnya lagi katanya. Pertama saya senang bertemu dengan Bapak Ibu.
2 sampai hari keberapa? 3, berarti masih lama kan? Ya. Nah mudah-mudahan 3 hari ini ada sesuatu yang diperoleh ya untuk mengembangkan sekolah. Kalau selama 2 hari ini mungkin sudah ada yang menyampaikan pengalamannya, praktis kan gitu ya. Jadi guru itu nggak ada yang baik soalnya, ya kan? Karena yang baik itu apa sih? Pengalaman. Jadi guru nggak ada yang baik, jadi pengalaman adalah guru yang baik, berarti guru nggak ada yang baik, ya kan? Pengalaman doang yang Baik kan begitu, tapi karena guru menempel pengalaman, jadi guru baik semua gitu loh. Oke, Bapak Ibu sekarang begini dulu ya. Yang ada kanannya dipegang punggungnya gini, kesempatan Pak Noh pegang lidahnya gini. Ibu pegang sana, ini semuanya Bapak Ibu ikuti kayak saya ini. Nah, jangan pakai kiri, nggak sopan, ntar kirinya belum disuruh, kanan dulu. Yang nggak punya pegang bangku dulu. Nah, yuk kita ikuti, ya. Halo kawan, apornya yang kencang. Semangat. Di sini kita mau berwirausaha. Berwirausaha tidak cengeng. Menjadi orang sukses harus disiplin. Jangan sok sibuk, tapi nggak produktif. Orang yang produktif tidak harus sibuk. Gantian tangan kirinya. Pokoknya lebih kenceng dari tadi. Ya kawan. Terima kasih. Kita semuanya sukses. Sukses. Nah, buat kita semua. Mantap ya. Jangan-jangan Bapak Ibu sudah galau ini dari kedua. Udah ya? Iya ya. Kita cek galau enggak. Tangannya begini semua. Kita putar-putar. Terus yang kencang. Putar. Siap ikuti Bapak saya. Putar. Pegang sikunya. Udah, mata sikunya pindah ya. Ayo ngaku tadi yang pegang lutut siapa? Tepuk tangan. Nah, yang kalau udah separuh ini kan. Oke. Apa makna dari tadi Bapak Ibu? Bahwa ternyata anak didik kita kadang-kadang akan melakukan sesuatu dari apa yang dilakukan oleh yang nyontohi, yaitu guru. Nah, contohnya salah tadi kan. Tapi karena memang perkembangan anak itu akan selalu mengikuti apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang orang lain lakukan, terutama guru dan orang tua yang paling banyak berinteraksi dengan anak didik. Makanya harus hati-hati di dalam berbicara, berpenampilan maupun berperilaku, kan gitu maksudnya ya. Jadi tadi sambil main-main, ini pelajaran pramuka ya, ada nilai-nilai yang kita tanamkan ya. Jadi Bapak Ibu, sayangnya memang tugas guru sampai saat ini makin berat karena gini, yang didengarkan itu terutama judul-judul lagu itu kan ya, ataupun syair lagunya itu kan, Cinta Satu Malam ya kan, Kucing Garong ya kan, Goyang Dompet, Koplosan gitu kan. Kira-kira anak usia 4 tahun, 5 tahun sudah pada hafal nggak salah? Artinya benar kan tadi? Sudah diteliti itu, jadi ya. Jadi apa yang diperdengarkan pun akan nyangkut di anak. Jadi kalau kita pengen punya anak sudah hafal doa hari-hari, di ruangan Bapak Ibu setelin aja doa hari-hari, walaupun anak itu jalan-jalan ke sana kemari, otaknya mereka. Tapi kalau disetelin goyang dompet, oplosan ya, wah hafal ya udah. Nah itu maksudnya ya. Jadi program kita jangan sampai salah ini, termasuk di sekolah. Kita hari ini akan mencoba bikin bisnis plan, tapi sebelumnya akan kami motivasi dulu bagaimana SMK-SMK yang ada di Indonesia ini ya. Tapi sebelumnya mari Bapak Ibu menyeimbangkan otak kanan otak kiri.
Kita senam kotak dulu ya. Mohon berdiri. Kita yang enak-enak aja. Ya. Berdiri semuanya Bapak Ibu. Ikuti gerakannya ya Bapak Ibu ya. Ini namanya senam kotak. Oke teman-teman yang tetap bersemangat dan luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan senam otak. Senam ini bertujuan untuk menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Biar nggak miring. Senam otak terdiri dari 4 gerakan utama. Pada kesempatan kali ini, gerakan-gerakan senam otak akan diperagakan oleh instruktur kita, Ibu Yana. Ibu Yana. Kita mulai dari gerakan pertama. Gerakan pertama, kedua tangan dalam posisi menggenggam. Kemudian buka ibu jari tangan kiri dan jari kelingking tangan kanan secara bersamaan. Gerakan berikutnya, kedua tangan dalam posisi menggenggam. Kemudian buka ibu jari tangan kanan dan jari kelingking tangan kiri secara bersamaan.